Ingat pesanku baik-baik ya, sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, kalian harus cepat keluar dari sini. Dan sebaiknya kalian bergegas, waktu kalian udah gak lama. Itu jalannya di sana. Kalian harus keluar lewat sana. Jadi menurut keterangan Hanif, Wak, di saat mereka ini baru naik ke Gunung Hijau, baru mau naik nih, Hanif ini nggak sengaja noleh ke belakang. Dan pas dia noleh itu, Wak, Hanif melihat ada sebuah perkampungan yang sepi kali. Dan di tengah sepinya kampung, Hanif melihat ada seorang laki-laki berdiri mematung sambil nunjuk ke arah mereka. Kayak gitu. Setelah diperhatikan, laki-laki ini wajahnya pucat, dia bertelanjang dada, badannya kurus sekali, dan dia memakai sarung khas zaman dulu gitu loh, Wak. Nah, setelah dilihat-lihat, pakaian laki-laki itu macam mirip kayak pakaian penduduk di zaman pakaian penduduk di zaman kerajaan. Nah, keberadaan laki-laki itu langsung bikin si Hanif ini takut. Aku nggak pernah lihat warga kayak gini nih. Ini juga kampungnya aku nggak familiar. Makanya dia takut. Makanya dia larang teman-temannya untuk putar balik ke belakang. Karena kalau putar balik itulah kampung itu. Dan setelah diingat-ingat lagi, Wak, Hanif juga baru ngeh kalau 3 anak-anak sama nenek-nenek yang bawa celurit tadi penampilannya juga persis macam laki-laki misterius tadi, sama-sama macam pakai pakaian jadul gitu loh, Wak. Nah, cerita Hanif ini, Wak, membuat warga di sana menduga kalau mereka bertiga ini, kami bertiga Nadia, udah tersesat di kampung goib yang ada di Gunung Hijau itu. Nah, hal itu juga sejalan dengan perkataan si nenek tadi yang minta mereka keluar dari sana sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan, ya kan. Untung tuh kami keluar pas la ilaha illallah. Kalau nggak entahlah dia wallahualam, kata si Feni. Setelah mendengar cerita itu, orang tua Feni, Hanif dan juga Rere langsung meluklah mereka semua dengan penuh keharuan untuk nggak ketahan kalian di situ. Mereka betul-betulan bersyukur karena ketiga anaknya bisa pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tapi meskipun bisa pulang, Wak, kejadian mistis di Gunung Hijau itu membuat mereka bertiga trauma berat tentunya. Dimana sejak saat itu mereka udah nggak mau lagi, aku udah nggak mau lagi dia ikutin acara kemah-kemah atau pergi ke gunung manapun sampai dengan hari ini. Kata si Feni, wajar lah, Wak. Awak pun pasti takut juga kalau jadi Feni waktu itu kan. Agak trauma pasti daki gunung lagi. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman Feni dan 2 temannya Hanif dan Rere yang nyasar di kampung goib yang ada di Gunung Hijau. Feni ini sama sekali nggak kepikiran akan mengalami kejadian semistis ini, Nat. Aku juga sempat bingung kenapa aku sama teman-temannya bisa disasarin ke kampung goib. Padahal kami tuh ngerasa nggak berbuat salah apa-apa loh. Bahkan sebelum daki kami juga sempatkan diri buat berdoa, ya kan. Di sepanjang perjalanan juga kami nggak ada macam-macam. Tapi itulah ya kan, namanya juga hari sial nggak ada di kalender, Nat. Bisa jadi kami dibikin nyasar ya memang karena lagi apes